Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Automata kelas A. Perkenalkan anggota kami. Pertama ada saya, Radin Indra Prawira Jaya, lalu ada Aufa sebagai analisis, Imade sebagai desain, Zikri sebagai analisis, dan Muhammad Adriansyah sebagai desain. Lalu untuk sistem yang kita rancang itu ada penjemputan sampah elektronik, terutama untuk mitra kurirnya. Nah, untuk aplikasinya itu e-waste. Nah, tujuan dari sistem ini itu untuk membantu mitra kurir itu ya untuk melakukan penjemputan mulai dari permintaan gitu ya, menerima permintaan sampai mereka bisa melihat historinya gitu ya, sampai datang sampai Dropbox. Next. Nah, terus ada tujuan dari dokumennya yaitu eh, tujuan penulisannya dulu untuk memberikan penjelasan mengenai tahapan dalam pembangunan software dimulai dengan model proses yang digunakan, requirement gathering, serta analisis dan desain modeling. Nah, untuk lingkup masalahnya itu perangkat lunak yang dibangun adalah e-waste tentunya, perangkat lunak berupa aplikasi mobile gitu ya, dan bertujuan untuk membantu masyarakat untuk dalam menanggulangi sampah elektronik. Yang kedua, perangkat lunak ini dibangun dengan menggunakan pendekatan model proses linear sekuensial, fokus pada requirement gathering dan modeling atau analisis dan desain gitu ya. Seperti itu bagian planning dan modeling. Lalu yang ketiga itu ada pemodelan akan menggunakan UML atau Unified Modeling Language. Selanjutnya akan menjelaskan tentang requirement gathering. Saya akan menjelaskan tahapan proses bisnisnya. Yang pertama, masyarakat membuat permintaan penjemputan, lalu mengirim permintaan tersebut ke mitra kurir. Mitra kurir menerima permintaan penjemputan, lalu mencari lokasi Dropbox terdekat dan menuju alamat penjemputan. Mitra kurir mengirim konfirmasi kedatangan, lalu masyarakat menerima konfirmasi kedatangan dan menyerahkan sampah elektronik ke mitra kurir. Mitra kurir menerima sampah elektronik, lalu mengangkut sampah elektronik ke kendaraan, lalu mengangkut pencatatan data penjemputan, dan mengantarkan ke Dropbox terdekat, lalu menyerahkan sampah elektronik ke pengelola Dropbox, lalu mitra kurir melihat histori penjemput elektronik. Identifikasi software requirement. History requirement pertama, mitra kurir yang dapat melihat jenis sampah. Perangkat lunak harus menampilkan melakukan pencarian dan penyaringan jenis sampah. User requirement kedua, mitra kurir yang dapat melihat permintaan. Perangkat lunak harus mampu menampilkan permintaan, lokasi-lokasi, dan menyediakan fitur pelacakan posisi kurir. User requirement ketiga, mitra kurir ingin dapat menerima permintaan. Perangkat lunak menyediakan fungsi menerima, menampilkan detail berchat antara mitra kurir dan masyarakat. User requirement keempat, mitra kurir dapat melihat lokasi Dropbox. Perangkat lunak harus mampu menampilkan navigasi ke Dropbox terdekat. User requirement kelima, mitra kurir dapat melihat total sampah. Perangkat lunak harus mampu menghitung dan menampilkan total berat jumlah sampah. User requirement keenam, mitra kurir dapat melihat histori penjemputan. Perangkat lunak harus mampu menyediakan fitur pencarian, penyaringan, dan menyimpan riwayat rute penjemputan, serta menyediakan fitur laporan harian. Next, ada diagram use case. Di sini ada 6 diagram use case utama. Yang pertama melihat jenis sampah, yang kedua melihat permintaan penjemputan, yang ketiga melihat lokasi penjemputan, yang keempat melihat posisi kurir, yang kelima menerima permintaan penjemputan, yang terakhir melihat total penjemputan. Lalu next ada skenario use case. Yang pertama melihat jenis sampah. Aktor membuka halaman jenis sampah, lalu sistem menampilkan jenis sampah elektronik. Aktor memilih satu jenis sampah dan akan menampilkan pop-up detail jenis sampah. Lalu selanjutnya skenario keempat. Skenario keempat melihat permintaan penjemputan. Aktor membuka halaman daftar permintaan, sistem menampilkan daftar permintaan, lalu aktor memilih salah satu permintaan, sistem menampilkan detail permintaan. Lalu selanjutnya skenario ke-7,
Use case menerima permintaan penjemputan, aktor menekan tombol terima permintaan, sistem menampilkan konfirmasi permintaan, lalu aktor menekan tombol ya dan akan mengubah status diterima dan menambahkan permintaan ke daftar tugas kurir. Selanjutnya, skenario 10. Melihat navigasi rute, aktor menekan salah satu tugas, lalu menampilkan halaman detail tugas kurir. Nah, aktor menekan tombol cari, lalu sistem menampilkan penjemputan rute dan lokasi Dropbox terdekat. Selanjutnya, melihat total penjemputan. Aktor menekan halaman history, sistem menampilkan total berat sampah, lalu sistem menampilkan total penjemputan. Selanjutnya, mencari histori penjemputan. Aktor menekan pencarian, lalu mengetik nama masyarakat atau jenis sampah, lalu sistem memunculkan histori sesuai yang diketik. Oke, selanjutnya tentang diagram sequence, saya akan menjelaskan beberapa tentang diagram sequence. Yang pertama, melihat jenis sampah. Saat user masuk aplikasi dan memilih menu jenis sampah, controller akan mengambil data yang menghasilkan daftar jenis sampah. Lalu saat melakukan scroll, controller akan melakukan secara real time yang menampilkan daftar jenis sampah. Lalu saat user memilih salah satu daftar jenis sampah, controller hasilkan pop-up detail jenis sampah. Oke, next. Yaitu melihat permintaan penjemputan. Saat user masuk aplikasi dan memilih menu daftar permintaan penjemputan, controller akan mengambil data yang menghasilkan daftar permintaan penjemputan. Lalu saat melakukan scroll daftar permintaan penjemputan, controller akan secara real time yang menampilkan daftar penjemputan. Saat menekan menghasilkan controller mengambil data yang kosong dan menampilkan pesan tidak ada daftar permintaan penjemputan. Lalu user juga bisa memilih salah satu daftar permintaan penjemputan, mengirim data yang dipilih. Controller akan mengambil dan mengirimkan dan menampilkan detail daftar permintaan penjemputan. Lalu ada use case 7 yaitu menerima permintaan penjemputan. Saat user menekan terima permintaan penjemputan, controller akan menampilkan konfirmasi permintaan. Saat user menerima permintaan, controller akan menyimpan data yang menghasilkan menambahkan permintaan ke daftar tugas kurir. Ada alternatifnya yaitu saat menekan menampilkan pop-up permintaan sudah diterima oleh kurir lain. Oke, selanjutnya tentang diagram kelas analis. Terdapat 3 yaitu boundary, controller, dan entity. Boundary yaitu halaman, controller merupakan penghubung antara boundary dan entity, sedangkan entity adalah data. Oke, sekarang selanjutnya yaitu diagram kelas analisis detail. Bisa dilihat, saya akan memilih salah satu yang penting yaitu halaman jenis sampah. Dari halaman jenis sampah ke controller jenis sampah memiliki kelas dependensi karena boundary terhadap controller bersifat penggunaan sementara. Lalu saat controller jenis sampah ke jenis sampah bersifat association karena controller terhadap entity adanya kepemilikan dan pengelolaan data. Oke, selanjutnya kita ke standar penamaan dan coding. Pertama, di sini ada standar penamaan kelas dan interface yang dimana menggunakan metode penulisan Pascal case, yang dimana huruf pertamanya diawali dengan kapital dan huruf-huruf selanjutnya ditulis dengan huruf kecil. Contohnya, public class halaman beranda. Lalu selanjutnya ada penamaan data dan atribut menggunakan metode penulisan camel case, yang dimana huruf awalnya ditulis dengan huruf kecil. Contohnya, private string ID permintaan. Lalu selanjutnya ada penamaan konstanta yang ditulis dengan metode penulisan uppercase, yang dimana ditulis dengan huruf kapital. Contohnya, bahaya tinggi. Selanjutnya ada penulisan objek, yang dimana
Untuk pertama, ditulis nama kelas atau tipe datanya menggunakan metode Pascal Case, dan selanjutnya ditulis nama-nama objek dan menggunakan metode Camel Case. Ini ada penamaan metode, di mana di sini ditulis menggunakan metode Camel Case, yang di mana huruf awalnya dimulai dengan huruf kecil dan kata selanjutnya dimulai dengan huruf besar. Selanjutnya ada penamaan komponen, di mana ditulis menggunakan metode Pascal Case, yang di mana setiap katanya huruf awalnya ditulis menggunakan huruf besar. Baik, selanjutnya kita ke diagram ORM. Diagram ORM itu adalah pemetaan dari kelas-kelas menjadi tabel. Di sini terdapat 10 tabel, dan diagram ORM ini seperti diagram IRD yang berfungsi untuk menghubungkan tabel-tabel agar saling berelasi. Baik, selanjutnya ke UI prototype. Yang pertama di sini ada halaman detail jenis sampah, yang terdapat daftar jenis sampah dan detail dari jenis sampah. Yang kedua ada halaman search jenis sampah, di mana menampilkan daftar jenis sampah sesuai yang dicari. Selanjutnya ada filter jenis sampah, yang di mana sama menampilkan daftar jenis sampah sesuai filter yang diterapkan. Yang keempat ada halaman permintaan penjemputan, di mana menampilkan daftar permintaan dan detail permintaan. Selanjutnya ada halaman lokasi penjemputan sampah, yang menampilkan melalui maps lokasi penjemputan. Selanjutnya ada halaman lokasi posisi kurir, yang menampilkan posisi kurir di maps. Selanjutnya ada halaman tugas kurir, yang di mana menampilkan daftar tugas kurir. Selanjutnya ada halaman detail dari tugas kurir, yang menampilkan detail dari tugas kurir. Selanjutnya ada halaman hubungi masyarakat, di mana kita dapat menghubungi masyarakat melalui chat atau telepon. Selanjutnya ada halaman navigasi rute, yang menunjukkan rute menuju lokasi penjemputan dan rute menuju Dropbox. Selanjutnya ada halaman riwayat penjemputan, yang menampilkan total penjemputan dan total berat sampah dan daftar riwayat penjemputan. Selanjutnya ada halaman search riwayat penjemputan, yang dimana menampilkan daftar riwayat penjemputan sesuai data yang dicari. Selanjutnya ada halaman filter riwayat penjemputan, di mana menampilkan daftar riwayat penjemputan sesuai filter yang diterapkan. Selanjutnya ada halaman tracking log, di mana menunjukkan log rute perjalanan. Selanjutnya ada halaman unduh laporan riwayat penjemputan, yang di mana kita dapat mengunduh format laporan melalui berupa PDF ataupun Excel dari riwayat penjemputan. Oke, sekarang kita di tahap terakhir, yaitu penutupan. Di sini kita bisa lihat daftar filenya. Di sini ada notasi boundaries, controller, entity, kemudian ada table object atau penamaan filenya. Dan bisa kita lihat juga ada daftar datanya. Di situ kita ada nama tabelnya dan atributnya. Oke. Sekian dokumen SRS yang kami rancang, sudah siap kami implementasikan, dan kita tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.